Aduh, lupa pula pakai masker gitu nih. Kau bawa masker gak? Nggak bawa apa gak punya? Nggak punya. Duh, beli di mana ya? Beli aja Di sekitar jambi.com kami menyediakan masker timbunan untuk saudara-saudara yang belum punya masker, bisa langsung cek di sekitar jambi.com ya. Bang. Itu ada berita ya, masker, bukan barangnya. Itu ada berita seputar masker dinas-dinas yang katanya habis masker ternyata ada ikut. Kau nih salah kau nih. Iya, bener. Salah IG kau nih. Salah berita dah. Min masker, bukan sekitar Jambi deh. Sekitar Jambi bukan sekitar jambi.com. Lah bedanya apa? Beda dong. Min ini. Saksikan ini dia Iko Berita Tanpa Apa. Balik di program saya Anda, balik kalau bukan Iko Berita Tanpa Apa. Dan di episode kali ini kita sama-sama mengetahui bahwasannya Provinsi Jambi sudah ada satu ya di pertanggal 23 Maret kemarin. Siapa itu? Seda Bungo ya? Nggak tahu ya, karena namanya tidak disebutkan, tapi usianya yang disebutkan 55 tahun kalau nggak salah ya. Jadi untuk masyarakat harus berhati-hati, tetap waspada, kemudian di rumah baik. Ini hashtagnya keluar ya, di rumah baik. Jangan belanja ya. Belanja boleh, Oh. tapi ya lihat-lihat kondisi dan tempatnya. Ada yang belanja banyak-banyak sampai orang lain kehabisan. Itu nggak boleh kalau kayak gitu. Makanya aku bilang kau kalau ngomong, aku kan belanja jangan banyak-banyak. Aku baru ngomong belanja jangan. Berita pertama kita ada dari COVID lah. Nah, ya terus apa tuh? Nih COVID nih ada Dukcapil Sarolangun yang tetap membuka layanan. Itu bagaimana? Surat edaran serta imbauan telah diterbitkan oleh Dirjen Kependudukan Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan agar masyarakat untuk sementara waktu tidak berurusan administrasi kependudukan ke Dukcapil. Selain itu, kini pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan status siaga darurat virus corona. Meski demikian, terpantau bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarolangun. Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sarolangun Arsat mengatakan, petugas dan pegawai masih terus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akibat hingga kini pemerintah Kabupaten Sarolangun belum memberi instruksi yang tegas mengenai masa libur sementara pelayanan kepada masyarakat. Di tengah mewabahnya virus corona saat itu, petugas dan pegawai Dinas Dukcapil Sarolangun belum ada yang libur maupun bekerja di rumah. Terlebih dalam memberi pelayanan kepada masyarakat, petugas tidak menggunakan alat pelindung diri. Masyarakat kita ini kan kalau begini hari ini berurusan tidak bisa ditunda, ya kan kita harus minta hari ini aja dilayani. Nah, maka dari itu kita perlu aturan pendukung di daerah agar memang ada aturan baku yang mengatur bahwa masyarakat sementara waktu di pending ikut berurusan di Dukcapil. Selamat Riyadi, ngabari untuk Jack TV. Waduh ya, ini apakah mereka yang lalu ya, karena ada beberapa kan itu sebelum ada yang positif dari Provinsi Jambi, kita nggak tahu juga, tapi semoga pemerintahan berjalan dengan sebaik mungkin. Dan tapi bukannya kantor ditutup? Kan itu kan minggu kemarin, makanya dengerin orang ngomong. Jadi kalau untuk yang sekarang semoga juga ini kan berita minggu kemarin, minggu ini kan
belum kita rangkum. Minggu ini baru jalan 2 hari. Iya, untuk masyarakat juga lihat sekarang pengumumannya ya, mana tahu di pemerintahan atau kantor-kantor yang terkait mengenai hal ini juga sudah libur atau seperti apa. Tapi untuk himbauan sih masih ada yang piket untuk tetap menjalankan tugasnya masing-masing seperti itu. Jadi ya semoga kita terhindar dari wabah inilah. Ya, lanjut. Nih, masih di Sarawangun juga ini tim medis diminta untuk menjaga kesehatan. Betul. Selama bertugas ya, menangani di rumah sakit Ini dia maupun beritanya. di puskesmas. Sering naiknya status di Provinsi Jambi dari waspada menjadi siaga terhadap COVID-19 atau virus corona. Para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit, puskesmas, serta bidan desa justru menjadi garda terdepan dalam hal penanganan kepada setiap pasien. Mengenai hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sarawangun Bambang Hermanto mengatakan, setiap tenaga medis diminta selalu menjaga kesehatan diri. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya tekan wabah penularan virus corona. Selain itu, para petugas medis dihimbau untuk bertugas secara bergantian agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal dengan menggunakan alat pelindung diri saat bertugas. Pertama kali berhadapan dengan pasien virus corona ini, yaitu tenaga kesehatan baik di puskesmas maupun di rumah sakit. Nanti kita akan melakukan shift memang di ini, namun setiap tenaga kesehatan kita ingatkan untuk standby dan peka terhadap virus corona ini. Selamat Riyadi, ngabari untuk Jack TV. Balik lagi ganti-ganti. Tuh, Untuk di segmen kedua ini kita masih berduka dengan Apa adanya virus ini yang sudah betul-betul merusak dari perekonomian, kemudian juga imbasnya banyak banget sih, pendidikan juga termasuk, udah gitu pelayanan juga termasuk, dan berdampak ke gaji buruh ya. udah gitu juga harga rupiah yang jauh banget, Harga emas naik ya. harga emas naik. Harga dinar naik. Di segmen kedua ini ada berita dari mana, Om? Masih kita seputar dampak dari COVID-19. 19. Adiknya Dewa 19 kali ini ada ujian SKB CPNS Muaro Jambi yang ditunda. Waduh, sudah Nih. pasti ya ini ya. Betul, akan diikuti oleh 134 orang. Oke, lebih jelasnya ini dia beritanya untuk Anda. Hasil perengkingan passing grade seleksi kompetensi dasar CPNS Kabupaten Muaro Jambi telah diumumkan oleh BKD Muaro Jambi pada Senin 23 Maret 2020. Pengumuman IKO dilakukan melalui portal resmi Pemkab Muaro Jambi, yakni www.muarojambikap.go.id. Kabid Pengangkatan Pensiun dan Data BKD Muaro Jambi Nyimas Zakia mengatakan, pengumuman hasil rekon passing grade SKD menyatakan dari 1.742 peserta yang telah mengikuti SKD, jumlah peserta yang lolos passing grade yakni 770 orang. Namun dari angka kelolosan passing grade hanya 134 orang yang dinyatakan lolos perengkingan dan akan mengikuti ujian SKB CPNS Kabupaten Muaro Jambi. Ditegaskan bahwa jadwal pelaksanaan ujian SKB CPNS Kabupaten Muaro Jambi dipastikan ditunda
Aliko merujuk pada status tanggap darurat bencana nasional non-alam pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil keputusan Panselnas yang lulus ke passing grade 770 orang, yang lanjut ke SKB 134 orang. Menunggu keputusan dari pusat lah kita. Tempat waktunya kemungkinan tetap di Dewi. Novia Putri Sanjaya ngabari untuk Jack TV. Waduh ya, kalau untuk SKB ini sudah diumumkan sejak tanggal 22 sampai 23 dan kami ucapkan selamat yang melaju ke tahap selanjutnya. Ya, terutama untuk SKB semoga dipersiapkan secara matang, dan bersyukurnya untuk SKB sendiri diundur, jadi ada kesempatan untuk makanya persiapan ya. Adalah hikmahnya kan dibalik semua ini. Jadi untuk yang SKB semangat dan untuk bisa mencapai cita-citanya. Mungkin SKB itu tidak satu ruang 1000 orang lagi, satu ruang 1 orang, karena menghindari keramaian ya, mungkin sistemnya begitu. Sejak kapan SKB satu ruangan 1000 orang? Orang yang dibutuhin satu instansi cuma 3, dikali 3 jadi 9. Mungkin sekali supaya tidak Ya nggak bisa, bolak-balik. kan beda instansi. Kan SKB sama aja. Beda. Jadi itulah ya untuk ganti-ganti ya. Lanjut ke berita kedua, Om. Kali ini kita masih di seputar COVID yang menghilangkan Car Free Day ini. Ya, betul, yang ya. hobi Car Free Day pasti terperanjat kan. Mana Car Free Day saya? Memang ada sebenarnya untuk Car Free Day juga di Provinsi Jambi ada 2 ya. Terutama di Kota Jambi itu ada Tugu Keris Ginjai, kemudian di Gubernuran. Betul sekali. Sebenarnya perputaran uangnya atau perekonomian di situ setiap hari Minggu itu sangat banyak banget pertukaran uangnya, perputaran uangnya, apalagi untuk Dan juga perputaran penyakitnya kencang. ya seperti itu ya. Tapi kalau untuk sisi ekonominya, untuk masyarakat yang memanfaatkan waktu senggangnya atau waktu liburnya untuk berjualan juga lumayan banyak sih di situ ya. Maksud saya Ini Jil ceritanya. Ya, kanti-kanti guna mencegah mewabahnya virus corona di wilayah Provinsi Jambi, pemerintah daerah terus melakukan upaya persuasi, di antaranya meniadakan atau menutup sementara kegiatan Car Free Day yang rutin dilaksanakan pada Minggu pagi di kawasan kantor gubernur. Juru bicara Satgas Pencegahan Corona Jambi, Johansa, mengatakan seluruh tempat atau ruang terbuka publik yang melibatkan banyak orang harus ditiadakan atau tutup sementara. Johansa menuturkan, Gubernur Jambi telah mengeluarkan surat edaran berisi imbauan kepada masyarakat untuk tidak melaksanakan kegiatan atau berkumpul dengan banyak orang. Untuk mempertegas, pemerintah Provinsi Jambi juga menyurati Asosiasi Pedagang yang berjualan di Car Free Day kawasan Gubernuran sebagai pemberitahuan. Penyebaran virus corona COVID-19, maka hari ini tim dari Biro Humas Pol PP kemudian dari Dinas Perindak akan mensosialisasikan ini kepada masyarakat yang berdagang di lingkungan depan kantor gubernur. Hari ini kita akan lakukan ini, kita akan memasang spanduk sebagai sosialisasi kita agar mereka untuk kegiatan Car Free Day ini untuk ditiadakan. Ini sesuai dengan himbauan Presiden maupun himbauan dari Bapak Gubernur Jambi dalam rangka untuk proses Sri Junia Putri ngabari untuk Jack TV. Balik lagi ganti-ganti di program Info Berita Tapapo, dan di segmen ketiga ini masih sepertinya beritanya tentang corona. Kalau ini peran dari Satpol PP yang mencegah corona melalui dia ke tempat hiburan, Betul ya.
ngecek mana nih yang beroperasi, memberikan himbauan ya. betul, kita sikat, kita tegur dulu kan. Ini dia bertanya ya. Ya ganti-ganti lagi-lagi gara-gara corona. Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengeluarkan surat edaran agar seluruh tempat hiburan malam ditutup guna mencegah kerumunan orang karena membahayakan dalam hal penyebaran virus corona. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja Bungo menggencarkan razia dan patroli di tempat hiburan malam, baik tempat karaoke, kafe remang-remang, serta warnet di wilayah Kabupaten Bungo. Saat dilakukan razia, Satpol PP masih menemukan tempat hiburan malam yang beroperasi seperti karaoke Mars, Invis, kafe Remang Margono yang membandel, tidak menghiraukan surat edaran pemerintah Kabupaten Bungo akan bahaya penyebaran virus corona. Irwan Sam selaku Kabid Rantibum Satpol PP Bungo menghimbau kepada seluruh masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar rumah agar terhindar dari penyebaran virus corona yang sangat mengkhawatirkan. Kepada pemilik dan pelaku usaha tempat hiburan yang mengumpulkan kerumunan juga keramaian masyarakat, diminta menutup sementara hingga waktu yang ditentukan. Jika masih ditemukan beroperasi tempat hiburan malam, Satpol PP akan mengamankan dan memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Keramaian yang belum ditaati oleh beberapa hiburan yang ada pada malam hari ini. Seperti apa tanggapan dari kita dari Satpol PP, Bang? Kami malam ini bersama tim dari pemadam kebakaran dengan anggota menyusuri tempat-tempat hiburan yang mengumpulkan massa, mulai dari ujung Jalan Arah Bangko sampai ke arah Jembatan Kota Bungo, tempat-tempat hiburan. Pertama, kami mensosialisasikan, memberitahukan masalah himbauan yang dikeluarkan oleh Pak Bupati melalui Pak Sekda. Yang pertama, berjangkitnya virus corona ini untuk sementara waktu kegiatan mereka di pending. Arti kata di pending, tidak ada melakukan kegiatan untuk mengantisipasi terjangkitnya wabah corona ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga keliling ke warnet-warnet yang mana anak-anak sekolah kami suruh pulang. Silakan untuk yang punya warnet untuk menyuruh atau anak-anak di bawah umur itu untuk pulang untuk mengantisipasi, karena kita tidak tahu wabah ini kan sudah mewabah, berarti sudah ada mulai kena kabupaten tangga kita. Jangan sampai kita di Kabupaten Bungo ini yang Ilham ngabari untuk Jack TV. Sudah dilakukan seperti ini, sebenarnya kita juga harusnya bekerja sama. Dalam artian bekerjasama, jangan membebankan ininya kepada pemerintah saja ya. Kita harusnya juga harus masyarakat, ikut. udah gitu pengusaha, kemudian apapun lah bentuknya kita harus sama-sama menjaga. Ini kita melihat tempat hiburan buka, kita ke sana, jangan. Ini diliburkan juga, anak-anak sekolah diliburkan, tapi kebanyakan malah jalan, ada menikmati hidup katanya. Iya. Waduh, belum tahu Anda. Kalau sebenarnya bukan diliburkan, tapi belajar dari rumah atau kerja dari rumah. Nah itu ya, jangan, kalau tidak penting-penting banget nggak usah keluar deh. Mungkin mereka belajar apa nih? Belajar mengerti Arti hidup, betapa berharganya nyawa kan. Ini dia berita selanjutnya, ada Pak Om. Iya, kali ini kita ke Kota Jambi. Nah, ini balik lagi corona. Ini pengawasan dari bandara. Ini mengawasi penumpang yang semakin diperketat. Tidak hanya di Ini salah satunya ya, usaha untuk mencegah merebaknya virus corona di Provinsi Jambi. Ini dia bertanya Ustaz. Ganti-ganti lagi dan lagi tentang corona. Peningkatan pengawasan dan kewaspadaan terhadap penyebaran virus corona terus ditingkatkan oleh pihak Bandara Sultan Taha Jambi. Berbagai macam cara dilakukan untuk mencegah tersebarnya virus yang sekogenus dengan SARS dan MERS-ICO. Mulai dari pengecekan temperatur suhu tubuh kepada para penumpang dan memberi tanda batasan atau social distancing dengan jarak 1 meter saat melakukan antrean, hingga dipasangnya tanda batasan di bangku tunggu penumpang.
General Manager Bandara Sultan Taha Jambi M. Hendra Irawan mengatakan, selain melakukan pengawasan dengan memasang beberapa informasi di lingkungan bandara, pihaknya bersama Kantor Kesehatan Pelayanan Provinsi Jambi turut melakukan pendataan asal penerbangan bagi para penumpang yang tiba di Provinsi Jambi. Selain itu, kawasan Bandara Sultan Taha juga dilakukan penyemprotan disinfektan ke beberapa ruangan yang dipenuhi orang ramai. Baik, seperti yang telah kami lakukan, memang sejak tanggal 22 Januari terus kita lakukan program-program pencegahan ya terhadap potensi masuknya atau penularan dari virus COVID-19 ini bekerjasama dengan KKP. Jadi setelah yang kami lakukan kemarin ada penambahan prosedur pengecekan suhu dari untuk keberangkatan. Kami juga telah melakukan rekayasa terhadap area-area operasional kami, khususnya yang menimbulkan potensi untuk terjadi antrian. Jadi harapan kami agar antrian atau kerumunan tersebut dapat terpencar gitu ya, bisa. Jadi kami namakan ini sebagai optimal distancing. Mungkin orang sebagian banyak mengenalnya sebagai social distancing ya, yang memang secara secara historis mungkin efektif di beberapa negara gitu. Jadi kita lakukan itu, jadi pembatasan beberapa jarak. Jadi kami membuat marka-marka atau membuat Asal Patahangi ngabari untuk Jack TV. Di segmen terakhir ini mereka di rumah aja dari kemarin. Di rumah baik. Iya, saat seperti inilah kalian menonton televisi ya. Gunakanlah jaringan internet semaksimal mungkin dengan mendapatkan informasi yang valid. Ya. Udah gitu di segmen terakhir ini ada berita satu. Di mana informasi yang valid? Di sekitar Jambi, di IG lah. Ya, IG juga website. Karena langsung dari masyarakat untuk masyarakat ya, kalau di IG. Berita selanjutnya Om. Lah, ini di Simpang 3 Sipin nih ada banjir. Masker dan hand sanitasi ya. Apa tuh? Di mana Simpang 3 Sipin? Di apa? Kita itu ketersediaannya tidak ada lagi. Untuk lebih jelasnya di beritanya untuk Anda. Data terakhir kasus pasien teridentifikasi positif virus corona atau COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Terakhir berdasarkan data yang diperoleh tim Jack TV, 309 orang di Indonesia dinyatakan positif terinfeksi virus corona. Pasien yang meninggal juga bertambah. Total kini ada 25 orang di Indonesia yang telah meninggal dunia akibat virus corona. Mengenai hal tersebut, masyarakat diminta dan dihimbau oleh pemerintah untuk menghindari keramaian untuk mencegah penyebaran virus corona. Penyebaran virus corona yang telah masuk ke Indonesia membuat stok masker hampir di seluruh apotek di kota Jambi menjadi langka. Apotek KDA Sipin yang tergolong apotek terbesar di kota Jambi telah kehabisan stok masker, bahkan tidak sempat mendapatkan stok hand sanitizer dari apotek pusat. Supervisor apotek KDA Sipin Hendriansa menyebut pihaknya tidak lagi menjual dan mendapatkan distribusi masker dari pusat. Stok masker juga telah menipis sejak Desember 2019 lalu. Diakui bahwa apotek KDA Sipin sebelumnya menjual sekok box masker seharga Rp25.000, yang mana per boxnya berisi 50 lembar. Namun kini di tengah krisis stok di pasaran, sekok lembar masker dijual seharga Rp1.000.
Mengenai adanya isu penimbunan masker oleh apotek, pihak apotek KDA Sipin justru menepis kabar tersebut. Ditegaskan, apotek KDA Sipin tidak akan melakukan perbuatan tercela yang melanggar undang-undang. Pihaknya juga berharap agar tidak ada oknum yang berusaha menimbun masker untuk menciptakan situasi kelangkaan dan kemudian dijual dengan harga yang tinggi. Maksudnya gini, kemarin 5 itu terakhir udah lama sekali Pak, udah sebulanan lebih memang pada nyariin ini hand sanitizer. Jadi di KDA Pusat itu ada beberapa, cuma terus disebar stoknya ke cabang yang lain. Habis itu kita nggak kedapatan lagi. Kalau nggak salah kemarin ada juga baru masuk, tapi nggak sempat dibagiin ke cabang, dijual di KDA Pusat atau KDA yang di pasar, itu udah habis. Wari Utami ngabari untuk Jack TV. Kan sudah dibahas juga bahwasannya untuk masyarakat juga hand sanitizer udah gitu antiseptik ataupun bisa dibuat sendiri sebenarnya, lihat tutorialnya. Jadi bahan bakunya juga bisa didapatkan, terutama kalau untuk hand sanitizer itu bisa beberapa ada kasus yang sudah dilakukan juga ya. Betul. Maksudnya untuk inovasi seperti Uwin itu kan membuatnya sendiri gitu, kalau Langka dibuatnya sendiri gitu. Ada beberapa juga tutorial untuk membuat masker ya. Masker juga ada tuh, masker bengkoang, masker pakai bengkoang ya gitu ya. Untuk masyarakat juga selalu berhati-hati, tetap tingkatkan kewaspadaan dan kesehatan Anda, makan makanan bergizi, buah, kemudian istirahat yang cukup, dan jangan juga lupa social distancing ya. ya. Di rumah baik, tidak usah kemana-mana ya. Cukup kami aja yang di tempat kerja menunggu karena kami kuat. Iya. Jadi terima kasih kalian yang sudah menyaksikan Iko Berita Tapapo. Kalian bisa follow Instagram kami berdua, follow Instagram Jack TV sekitar _Jambi, ada juga SJ_Jambi, dan juga kalian bisa dapatkan berita-berita terupdate mengenai informasi setiap harinya hanya ada di sekitar jambi.com. Dan terima kasih. Akhir kata, di rumah baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.